Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di room ini. Yang sudah bergabung itu ada sampai 80, baru 80 ini. Sebagai informasi, Vicon ini saya rekam. Nanti bagi rekan-rekan yang belum dapat bergabung, dapat mengikuti dari rekaman. Untuk teman-teman yang belum bisa bergabung, nanti bisa mengikuti dari rekaman. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kaitannya untuk perubahan data, untuk perubahan penyesuaian data, ini formatnya sudah saya bagikan di grup, nanti ada NPSN, nama satuan pendidikan, sesuaikan dengan referensi Dapodik, berarti sesuai dengan nomenklatur, status pelaksanaan sebelumnya, lalu mode pelaksanaan yang dimohonkan. Nah, yang mengisi ini hanya bagi sekolah yang melakukan perubahan. Yang mengisi ini hanya bagi sekolah yang melakukan perubahan. Nah, ini tadi sudah ada pertanyaan untuk nama pejabat atau petugas verifikasi. Nama pejabat atau petugas verifikasi. Ini nanti silahkan diisi dengan data yang sudah kami kirimkan ke Bapak Ibu juga di grup. Nih, jadi nanti untuk yang SMP diisinya adalah Mbak Ratih Puspitaningrum, Ibu Ratih Puspitaningrum, itu untuk yang SMP. Untuk yang SD, verifikatornya adalah Pak Hari Tripriyono. Untuk yang kesetaraan, verifikatornya adalah Mas Wahyu. Jadi ini untuk mengisi yang nama pejabat atau petugas verifikasi, SMP Ibu Ratih Puspitaningrum. Yang SD Bapak Hari Tripriyono, lalu untuk yang kesetaraan ini Mas Wahyu. Untuk NIP nanti kami kirimkan juga di grup Bapak Ibu karena di sini belum ada NIP-nya. Tapi utama sudah ada namanya dulu. Nama dulu nggak apa-apa, NIP misal nanti dikosongi pun tidak masalah. Begitu Bapak Ibu, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ini Pak Lili Yulianto sudah raise hand, silahkan kalau mau bertanya. Enggak ya? Rasanya tak turunin aja ya. Lower hand. Oke. Berikutnya Bapak Ibu. Untuk file yang harus Bapak Ibu miliki, untuk file-file yang harus Bapak Ibu miliki, yang pertama Bapak Ibu harus memiliki VHD yang fresh. VHD ANBK 2021 yang fresh. Fresh itu berarti belum pernah digunakan. Belum pernah digunakan. Lalu untuk pre-request itu Bapak Ibu kan kemarin kami juga sudah membagikan link. Kami sudah membagikan link agar Bapak Ibu bisa mendownload. Saya perlihatkan. Bentar. Di sini ada VHD tadi Bapak Ibu. Pre-request ini. Nah, nanti kebutuhan Bapak Ibu, kalau yang semi online berarti membutuhkan VirtualBox 6.1. Ini untuk yang semi online. Lalu untuk Bapak Ibu ketika jenengan online yang modanya adalah online, berarti Bapak Ibu butuhnya adalah Proctor browser. Bapak Ibu membutuhkan Proctor browser. Nih. Lalu exam browser ini ada yang digunakan untuk admin. Exambro admin ini juga nanti dibutuhkan Bapak Ibu. Nah, yang ini adalah Chrome standalone setup 64 bit. Jadi disesuaikan dengan kliennya Bapak Ibu nanti. Kalau server jelas harus 64 bit.
Kalau klien boleh 32 bit, maka nanti instalasi. Kalau klien nanti boleh install yang ini ketika dia 32 bit. Untuk server, pastikan installnya adalah mikrofon. Oke, mohon maaf, saya matikan paksa saja ya Bapak Ibu. Oke. Sebetulnya saya itu tidak pengen mematikan paksa mic-nya Bapak Ibu biar lebih interaktif. Jadi ketika Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung bertanya. Tetapi ternyata belum semua peserta itu tahu etikanya Vicon, sehingga mic-nya on itu tidak tahu. Dan masih ada suara-suara yang tidak seharusnya dimunculkan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini mohon maaf, saya sebetulnya tidak ingin menutup paksa mic-nya, tetapi karena belum semua mengetahui etikanya Vicon, saya tutup paksa saja biar lebih jelas Bapak Ibu nanti. Saya lanjutkan. Ini saya ulangi lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang server berarti Bapak Ibu nanti membutuhkan virtual box yang semi online ya. Jadi istilahnya sekarang komputer proktor dengan server itu sebetulnya sama. Komputer proktor dengan server itu sama. Nah, Bapak Ibu membutuhkan virtual box. WinRAR itu jelas nanti ketika Bapak Ibu mendapatkan VHD yang pecah-pecah itu jenengan butuh WinRAR itu. Nah, Proctor browser ini digunakan untuk Bapak Ibu yang modenya adalah online. Yang modenya adalah online itu menggunakan Proctor browser. Nah, Exam browser ini Bapak Ibu membutuhkan Exambro ini. Nah, terus Chrome yang digunakan di sini server wajib 64 bit. Berarti setup 64. Kalau klien jika kliennya 32 bit, Bapak Ibu installnya yang ini. Jika 64 bit, Bapak Ibu installnya yang ini. Gitu ya, Bapak Ibu. Lalu, di sini juga sudah ada materi. Lengkap materinya. Di sini juga sudah ada VHD yang siap di-download. Nah, kalau Bapak Ibu ternyata ada laporan ini VHD-nya tidak bisa lagi di-download. Nah, karena data yang ada di drive itu ada batasan dalam sehari itu berapa yang download. Nah, itu mungkin karena pas baru full yang download. Ini ada video tutorial, Bapak Ibu. Ini ada video-video tutorial. Ini nanti Bapak Ibu bisa gunakan dari sini. Kalau yang satu lagi, ini VHD, tapi dia sudah diekstrak sehingga hanya sudah satu file, Bapak Ibu. Sudah satu file, tapi kalau Bapak Ibu pas download, kami sarankan Bapak Ibu kalau download itu yang seperti ini. Yang pecah-pecah seperti ini, satu selesai, nanti baru diekstrak. Satu selesai, nanti baru diekstrak. Oke. Saya buka mic-nya, misal Bapak Ibu ada pertanyaan, saya persilahkan. Monggo Bapak Ibu. Untuk kopi VHD bisa ke sekolah-sekolah terdekat, SMP terdekat, karena SMP itu kami sudah distribusi VHD-nya lama. Oke, ada pertanyaan. MTS Ngemplak, silahkan. Sudah resen. MTS Ngemplak. Enggak, lanjut ya. Pak Fuad, silahkan Pak Fuad. Ya Pak, terima kasih. Pak Fuad. Ya, saya nyoba download itu kok nggak bisa Pak. Apa?
pesannya kok ini kuota melebihi kuota. Hari ini tidak bisa download. Ya, karena link itu sudah kebanyakan yang download, Pak Fuad. Berarti ganti hari nanti kalau mau download. Ganti hari atau ngopi ke teman yang sudah sukses download saja. Oh ya, ya. Terima kasih. Oke. Putri Fatmawati dari SD Negeri Salaman, silakan. Putri Fatmawati. Tidak, Sitorus, silakan. Oke, terima kasih Pak Bram. Adanya yang dulu dari Soprayan itu ya? Iya. Oh ya, tapi sudah download. Ya. Terima kasih. Oke, sami-sami. Nggak ada lagi ya Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Oke. Saya mute all dulu. Oke, Bapak Ibu. Kemarin waktu sebelum persiapan ini, yang pertama Bapak Ibu cek jaringan listrik. Pastikan kondisi masih baik dan kuat dibebani komputer yang akan digunakan. Maksudnya, Bapak Ibu itu sudah cek. Oke, sebentar mic-nya saya matikan paksa lagi ya Bapak Ibu. Oke, jadi yang pertama Bapak Ibu pastikan kondisi jaringan listriknya itu kuat, baik, dibebani komputer yang akan digunakan. Saat simulasi, kita belum pakai genset dulu, karena kalau Bapak Ibu harus sewa genset, biaya yang dikeluarkan lumayan. Kalau pas simulasi ini nggak perlu genset dulu, nanti genset akan kita simulasikan saat ANBK utama, harapannya sehari sebelum ANBK utama itu genset sudah datang. Sehari sebelum ANBK utama itu genset sudah datang, sehingga Bapak Ibu bisa mensimulasikan genset. Ini kenapa kok sehari sebelum ANBK utama? Paling tidak jenengan punya cukup waktu buat memastikan siapa yang bertugas, lalu ketika listrik bermasalah itu kita bisa langsung switch ke genset. Nah, pastikan kalau menempatkan genset itu terdapat sirkulasi udara yang cukup. Kenapa? Karena genset itu mengeluarkan CO2. Kalau Bapak Ibu letakkan di ruangan ketutup dan ternyata operatornya masuk ke situ, nah nanti itu cukup bahaya Bapak Ibu. Nah, lalu cek kondisi internet utama yang akan digunakan. Lebih baik jika modem internet utama itu juga ditambah dengan UPS. Modem internet utama itu ditambah dengan UPS. Lalu kalau pakai internet cadangan, pastikan menggunakan nomor HP yang baru, bukan tethering nomor HP-nya operator. Contohnya Bapak Ibu itu baru sinkronisasi karena yang utama bermasalah, jenengan kok pakai cadangan, tethering nomornya jenengan. Wah, di tengah-tengah jalan, kepala sekolahnya telepon ke nomornya jenengan gitu kan. Kepala sekolah itu sudah beritikat baik menanyakan kepada proktornya, bagaimana sinkronisasinya? Jenengan angkat nih, maka jenengan akan menjawab, putus Pak, gara-gara jenengan telepon. Nah, maka jangan sampai hal ini terjadi.
Bapak Ibu kalau pakai internet cadangan, pakai nomor HP, pastikan nomornya baru. Tidak boleh nomor yang biasa dipakai buat telepon. Jadi pastikan tidak ada yang tahu kalau itu nomor yang dipakai untuk koneksi internetnya Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang telepon. Nah, lalu Bapak Ibu cek kondisi jaringan komputer, pastikan RJ45 dalam kondisi baik dan terpasang kuat. Sebagai contoh begini Bapak Ibu. Ini adalah background-nya tak matikan dulu aja. Baik, ini adalah kabel-kabel listriknya. Kabel-kabel listriknya. Nah, kabel-kabel listrik ini untuk kabel utama yang kami rekomendasikan paling tidak yang 3 kali 2,5. Jadi segini nih. Isinya 3, kabelnya isinya 3, tebalnya adalah 2,5. Nah, nanti yang masuk ke komputer, ini kabel yang utama, yang masuk ke komputer, Bapak Ibu bisa pakai yang 1,5, 3 kali 1,5, itu yang masuk ke komputer. Nah, sebagai gambaran seperti ini Bapak Ibu. Saya ajak keliling ya. Sebagai gambaran, kalau dari kabel utama, dia masuk yang ukuran 2,5, keluar ini juga 2,5. Keluar ini juga 2,5 ke komputer-komputer. Nah, dari komputer ini nanti pakai yang 1,5 nggak apa-apa, karena ini langsung masuk ke komputer. Nah, dipastikan Bapak Ibu juga ada UPS. Ada stabilizer seperti ini. Dia bisa cek untuk tegangan yang masuk dan yang keluar. Cek koneksi kualitas kabelnya Bapak Ibu dulu. Kabel yang seperti ini, ini tidak boleh dipakai Bapak Ibu. Kabel seperti ini tidak boleh dipakai, karena kabel-kabel ini sering membuat kebakaran. Pas ANBK kemarin sudah ada yang kejadian. Kabel-kabel seperti ini. Ini kabel lumayan, tapi dia masih serabut. Ini juga jangan dipakai untuk listriknya. Jangan minimal pakai kabel seperti ini yang 1,5 nih, tapi dia juga dalamnya sudah tembaga. Kalau ini yang besar, ini 3 kali 2,5. Oke. Lalu berikutnya Bapak Ibu, untuk kabel jaringannya, kabel jaringan itu ada 2 macam. Yang Cat 6, itu tandanya di tengah itu ada tulangan, kayak plastik tulangan ini Cat 6. Kalau yang tidak ada tulangannya ini Cat 5E. Kalau jenengan beli kabel, pastikan minimal Belden. Tapi Beldennya USA, bukan Belden Australia. Minimal Belden USA, bukan Belden Australia.
Sama-sama Cat 5e, tapi beda jauh kualitasnya Bapak Ibu. Tapi beda jauh kualitasnya. Lalu pastikan Bapak Ibu, jenengan cek untuk konektornya, Bapak Ibu cek konektornya, dipastikan semuanya dalam kondisi kencang. Kencang itu jenengan tarik-tarik aja, gitu kan. Jenengan pastikan dalam kondisi kencang. Lalu dicek nih, oh ini ternyata yang nyala hanya 4 nih. Nah, ini karena tadi sudah ditarik nih, posisi sudah ditarik, oh ternyata yang nyala hanya 4, yang 4 lagi nggak nyala. Ini tandanya perlu diganti krimpingannya. Ini tandanya perlu diganti krimpingannya. Oke, sampai sini dulu. Saya buka mic-nya kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Silahkan. Langsung resen kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Berarti untuk listrik aman semua ya? Ada yang mau tanya? Oh, oke, silahkan Pak Didik. Selamat pagi Mas Bram. Selamat pagi Pak Didik. Untuk yang simulasi ini berarti Mas mau tanya untuk apa? Genset itu diwajibkan nggak Mas yang simulasi? Oke. Jadi untuk simulasi ini gensetnya belum diwajibkan. Jadi saat simulasi belum membutuhkan menyediakan genset. Nanti jenengan menyediakan genset adalah sehari sebelum ANBK utama. Sehari sebelum ANBK utama itu genset pastikan sudah datang. Dan sudah diuji coba. Kenapa kok sehari sebelum ANBK utama? Agar secara biaya tidak nambah biaya, karena jenengan kan hitungannya genset nanti saya mau sewa selama 4 hari pas ANBK utama. Nah, maka sehari sebelum itu dipastikan dia sudah datang duluan, beritahukan saja bahwa kami perlu setting dan perlu uji coba untuk gensetnya itu, biar jenengan tidak ketambahan biaya gitu. Nah, tapi pastikan kalau penempatan genset itu harus pas, dia nggak kehujanan, juga cukup sirkulasi udaranya. Begitu Pak Didik. Baik Mas, terima kasih. Oke, sami-sami. Ada lagi pertanyaan? PKBM Al-Furqon, silahkan. Maaf Pak, mau tanya tentang materi yang disampaikan, bisa minta linknya Pak? Link yang mana? Yang tadi bagikan file dan juga video-video tentang ANBK Pak. Oh, ini saya sudah bagi ke Mas Wahyu, nanti biar Mas Wahyu bagi semua ke grupnya PKBM gitu ya. Siap Pak, motor ya. singkat. Oke, sami-sami. Oke. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada. Pak Mas Safi'i Muhammad, silahkan. Ya, Mas Pram, untuk spesifikasi genset itu kalau satu lab ada 20 klien dan 1 server itu minimal yang berapa ya? Misal kalau mau pengadaan gitu. Diuji coba saja Mas, karena begini, nanti melihatnya adalah isi labnya jenengan pakai all-in-one atau desktop biasa. Lalu kalau desktop biasa yang besar, yang kecil atau yang mikro, itu kan akhirnya beda. Nah, kalau jenengan berpikir jangka panjang, pengadaan genset malah tidak hanya untuk lab itu, tapi nanti untuk satu sekolah. Kira-kira misal jenengan yang membutuhkan genset bisa sampai 5.000 sampai 7.000 watt. Berarti jenengan sekalian beli yang segitu. Daripada jenengan punya genset kecil-kecil, tetapi malah ke depannya nggak bisa digunakan gitu. Gitu, Mas. Ya, makasih Mas Pram. Oke, sami-sami.
Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Lanjut ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Kaitannya dengan install ulang Windows-nya. Oke. Kaitannya dengan install ulang Windows. Untuk server atau komputer Proctor, pastikan menggunakan Windows 10 21H1 64 bit. 21H1 64 bit. Ini dipastikan itu. Nah, lalu untuk komputer Proctor atau server juga minimal ada UPS yang tahan hidup 15 menit. Yang tahan hidup 15 menit. Maksudnya apa? Listriknya mati, komputer Proctor atau server itu masih hidup minimal 15 menit atau sampai gensetnya hidup. Maka Bapak Ibu kalau mengatakan dia harus hidup minimal 15 menit, jenengan menghidupkan genset maksimal adalah 14 menit. Menghidupkan genset maksimal adalah 15 menit. Kenapa? Sebelum genset hidup, pastikan komputer Proctor atau server tidak mati. Jadi kita memastikannya itu. Tapi misal Bapak Ibu ternyata UPS-nya Bapak Ibu kuat 2 jam, nggak pakai genset pun sampai selesai ujian, ya silakan. Tapi dipastikan semuanya antara komputer server atau klien itu juga hidup bisa sampai 2 jam berikutnya. Ini. Nah, bagi sekolah yang memiliki Chromebook, nanti Chromebook-nya silahkan loginnya pakai akun belajar.id. Yang memiliki Chromebook-nya nanti login pakai akun belajar.id. Dari mana mendapatkan akun belajar.id? Mendapatkan akun belajar.id, teman-teman Proctor teknisi yang tidak sebagai operator. Saya perlihatkan ya. Nah. Nanti untuk Bapak Ibu masuk di pd.data.kemdikbud.go.id. Ini pakai akunnya operator. Lalu pilihannya adalah diunduh akun. Di sini peserta didik, PTK dan admin. Oke, saya ulangi lagi ya. Untuk mendapatkan akun belajar.id, Bapak Ibu nanti koordinasi dengan teman-teman operator Dapodik, masuknya di pd.data.kemdikbud.go.id. Ini. Lalu di sini ada unduh akun, ada peserta didik, PTK dan admin. Kalau untuk Chromebook-nya diambilkan saja yang dari peserta didik. Akunnya diambilkan dari yang peserta didik. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Nggak ada pertanyaan? Oh, silakan SD Negeri Sutopati 2. Silakan SD Negeri Sutopati 2. Itu terus loginnya kan kita pakai akun belajar ID punya siswa, Pak. Pakai punya siswa saja bisa. Oh ya. Karena kan lebih banyak, ya. Yang kelas 5 kan belum dapat akun belajarnya.
Jenengan cek secara berkala di SP.Datadik itu. Iya. Itu yang kelas 5 belum dapat. Yang dapat kelas 6. Hari ini sudah dicek? Oh, kalau hari ini belum. Nah, silakan cek hari ini. Oh iya, siap. Semalam saya cek belum. Oh iya, terima kasih, Pak. Oke. Berikutnya Mas Fatul Huda. Untuk Chromebook itu kan apakah sudah ada exam browser yang untuk semi online untuk Chromebook? Karena kan ini ada yang Chromebook tapi tidak memungkinkan untuk online. Terima kasih. Baik, untuk Chromebook-nya itu informasi terakhir adalah akan ada updating software otomatis di Chromebook-nya ketika loginnya pakai belajar.id. Nanti ketika connect internet akan ada layanan untuk example klien. Gitu. Oh ya, terima kasih. Sudah lega sekarang. Oke, berikutnya Mas Didi. Terima kasih, alhamdulillah sukses. Ternyata memang betul-betul diminta. Mohon maaf bertanya ini, tetapi tidak mengenai akun. Ya. Untuk yang ada di web ANBK di data komputer Proctor. Ya. Itu kan kemarin di pengumuman yang diinfokan Mas Ram itu kan ruangan itu dipakai 50% gitu ya, Mas? Ya. Tempat kami ada 3 lab, itu isinya 30 komputernya. Kemudian kalau misalkan dipakai 15, itu nanti yang diisikan di web ANBK-nya itu komputer kliennya itu sejumlah 30 atau 15, Mas? Yang dipakai 15. Oke. Ini ada sedikit updating di web ANBK. Ini juga sempat membuat pusing. Saya perlihatkan saja. Jadi kondisinya sekarang web ANBK ini asupannya itu dari Verval TIK. Asupannya dari Verval TIK. Maka Bapak Ibu yang setting kemarin untuk mapping penggunaan servernya, itu Bapak Ibu kan sesuaikan di ruang 1 dan ruang 2 atau ruang 3 kalau punya. Nah, sebagai gambaran contohnya di tempat saya, yang dilihat bukan jumlah komputernya, Mas. Yang dilihat bukan jumlah komputernya, tetapi kapasitas ruangan. Kapasitas ruangan, sebagai contoh, kalau lab komputer dengan luasan 8x12, maka dia bisa diisi maksimal sampai 50 sampai 60 orang, kondisi normal. 50 sampai 60 orang. Maka kalau Bapak Ibu menggunakan ruang lab yang standar, jenengan mau isi sampai 30, berarti kan sudah setengah dari kapasitas ruang. Setengah kapasitas ruang itu bukan dengan setengah kapasitas dari klien. Bukan setengah kapasitas dari klien, tetapi setengah kapasitas ruang. Bisa dipahami dulu, Pak Didik? Iya, Mas, paham. Oke, berarti setengahnya itu dari kapasitas ruang, bukan setengah dari kapasitas klien. Kalau ruangannya jenengan besar, dia bisa dibebani sampai 60 kondisi normal. Kalau jenengan mau maksimalkan klien yang ada 30 klien, itu boleh atau tidak, Pak Didik? Boleh, Mas. Boleh, oke. Berarti sudah paham itu dulu ya. Nah, terus begini Bapak Ibu, yang di web ANBK, ini juga kemarin baru rame nih. Karena Bapak Ibu ketika klik di asesmen nasional, lalu pilih yang di komputer Proctor,
Oke, tunggu sebentar. Pilih yang di komputer Proctor. Ternyata di sini sudah, oke kita tunggu bentar Mas. Servernya baru ini kelihatannya, baru ada updating data karena kemarin sempat diserang dari teman-teman teknis provinsi sama kabupaten. Kami agak tidak terimanya adalah di sini sudah dimunculkan ID Proctor sejumlah server yang dimiliki. Contohnya, saya mengisi untuk server SMP 2 itu ada 4. Server SMP 2 itu ada 4. Nah, yang diberi ID Proctor, ternyata 3, masing-masing 15. Masing-masing 15. Padahal kondisinya saya inginnya karena kami hanya memiliki 2 ruang, maka saya hanya akan mengisi 2 ruang. Satu saya isi 22, satu saya isi 23. Tapi kalau saya harus membuat sampai 3 server, masing-masing 15, berarti kan saya harus sinkron sampai 3 komputer server nih. Nah, kami mengisi 4, kenapa? Ini contohnya ya. Oke, sudah muncul nih. Jadi, di Verval TIK, ini, saya perlihatkan Verval TIK. Oh, sorry. Salah, ini punya 2 mertoyudan ternyata. Di Verval TIK, saya isikan jumlah komputer utama atau Proctor ada 4. Ini. Memang kami punya 4 server. Rencananya 2 itu yang utama, 1 cadangan, yang 1 kami siapkan untuk ANBK utama. Jika ada sekolah yang membutuhkan pinjam, kami siapkan 1. Tetapi ketika masuk di web ANBK, ternyata kami disiapi 3 ID Proctor. Nih, kami disiapi 3 ID Proctor dengan masing-masing 15 klien. Padahal kondisi real di SMP 2, kami hanya punya 2 ruang. Ruang 1 dan ruang 2. Maka penataan ruangnya adalah kami akan tata yang 123, 122. Nah, terus kalau dibuat modelnya seperti ini, by system ya, ini otomatis saya harus menyiapkan 3 server. Seperti ini. Masing-masing isinya 15, 15, dan 15. Ini nanti menyulitkan, karena kenapa? Saya harus sinkron 3 server nih. Dengan asumsi saya tadi, saya sebetulnya hanya menginginkan sinkronnya 2 server. Karena apa? Karena kalau sampai 3 server berarti nambahi orang lagi. Nah, ini yang istilahnya masih kami sampaikan kepada Pusmenjar, mohon disesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, Mas, ngisi server sama ini untuk siapa saja, seperti apa? Saya belum bisa menjawab karena dari pusat masih berubah-ubah. Gitu nggih Bapak Ibu? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Lanjut ya. Oke, saya lanjutkan. Bapak Ibu, materi sudah kami share ke Bapak Ibu, lumayan lama nih. Nah, persiapan pelaksanaan ANBK semi daring, yang pertama, Bapak Ibu jelas harus membutuhkan komputer atau PC Proctor, atau sebutannya server lah. Lalu komputer atau PC atau laptop klien. Nah, ini menarik nih.
Kalau Bapak Ibu semi online, tidak boleh menggunakan laptop sebagai komputer PC Proctor atau sebagai server. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu ANBK semi daring atau semi online, Bapak Ibu tidak diperkenankan menggunakan laptop sebagai komputer atau PC Proctor atau servernya. Mau sebagus apapun laptopnya, baik itu ROG atau Nitro atau Alienware, itu tetap nggak boleh dipakai nih. Nah, Bapak Ibu, untuk webcam belum dibutuhkan saat ini. Webcam belum dibutuhkan saat ini, masih opsional. Lalu Bapak Ibu mengkonfigurasi jaringan lokal untuk klien. Mengkonfigurasi jaringan lokal untuk klien. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Pastikan saya switch kamera sebentar. diambil, kemudian surat keterangan dari kepala madrasah ya, yang dilengkapi oleh daftar penerima dana. Dan yang terakhir nanti buku tabungan pada saat pencairan. Oke, saya mute dulu ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, yang tadi kami sampaikan bahwa Bapak Ibu membutuhkan jaringan lokal, itu contohnya seperti ini nih. Oke, ini sebentar. Untuk mungkin nanti pada forum diskusi. Oke, Bapak Ibu, jaringan lokal itu berarti Bapak Ibu pakai switch hub seperti ini. Dengan pakai switch hub, lalu ini terbuat dari besi ini, pakai switch hub. Nah, ini jaringan lokal itu berarti jenengan pakai kabel. Jaringan lokal itu jenengan pakai kabel. Oke. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan jaringan lokal. Lalu Bapak Ibu, mekanisme dari aplikasi ANBK nih. Nanti ketika sinkronisasi atau rilis token dari server pusat manager, server pusat admin ini dari komputer Proctor, ketika serial number muncul, nanti submit ID Proctor. Kalau dulu ID server Bapak Ibu, sekarang ID Proctor. Kenapa kok diganti istilahnya jadi ID Proctor? Karena sekarang itu tiap Proctor tanggung jawab dengan satu server. Jadi yang melekat adalah ID Proctornya. Nanti ada approval SN dari pusat. Nah, lalu proses sinkronisasi, statusnya aktif,
Sebelum proses sinkronisasi, pastikan backup dan hapus dulu. Oke. Lalu kalau pas mulai ujian, kita ada release token namanya. Pas ujian, kita ada namanya release token. Lalu ada upload hasilnya, terus backup-nya. Nih. Flowchart-nya seperti ini. Bapak Ibu menyiapkan server dan klien. Bapak Ibu menyiapkan server dan klien. Yang kedua, setting jaringannya. Setting jaringannya, segmennya adalah 192, 168, 0 dan N. 0 dan N. Maksudnya apa? Untuk klien dan server, pastikan IP-nya adalah 192, 168, 0 dan N. Kalau klien bisa dari 1 sampai 100. Kalau di dalam ruangan Bapak Ibu itu ada 100 klien. Lah, untuk servernya mau diisi berapa, Mas? Untuk servernya Bapak Ibu tidak boleh mengisi 0.200. Karena 0.200 itu miliknya VHD. Biasanya saya kasih server 1 saya beri 201. Server 2 saya kasih 202. Server 3 saya kasih 203 dan seterusnya. Nah, ini kenapa kok dibuat seperti itu? Biar kliennya itu bisa mendapatkan IP dari 1 sampai 199. Nah, ini saran Bapak Ibu. Lab 1 dan lab 2, kalau Bapak Ibu punya lab lebih dari 1, lab 1 dan lab 2, IP kliennya jangan ada yang sama. Maksudnya, IP klien di server 1 itu 192, 168, (192, 168, 0, misal 1, 0, terus 1. Lalu, kalau yang di server 2, itu mulainya dari yang di ruangan 1 habisnya berapa? Misal di ruangan 1 ada 40 klien, maka di ruangan 2 mulai dari 41 sampai misal 80. Kenapa? Karena kalau ada tukar-menukar klien, Bapak Ibu tidak perlu cek IP-nya lagi. Lalu, Bapak Ibu download VHD dan pre-request, ini sudah ya. Lalu kita install VirtualBox, membuat mesin virtual untuk menjalankan VHD, lalu kita matikan VirtualBox, jalankan exam browser admin, lalu cbtsins, ID Proctor, dan passwordnya. Nah, kalau dia offline, dicek lagi. Kalau dia aktif, baru bisa lanjut nih. Kalau standby biru, di sini berarti menunggu jadwal sinkron. Nah, kalau aktif, Bapak Ibu backup hapus, lakukan sinkronisasi, cek status tes, cek daftar peserta tes. Kalau iya, jenengan copy VHD atau backup VHD nih. Lalu setelah itu setting transfer respon, terus berikutnya. Ini kalau kondisinya aktif. Lalu bagaimana kalau yang standby kuning, Bapak Ibu? Standby kuning berarti Bapak Ibu perlu unlock serial number komputer Proctor atau servernya. Itu kalau standby kuning. Ini flowchart-nya seperti ini, Bapak Ibu. Nah,
Membuat virtual mesin box, virtual box, Bapak Ibu yang pertama di double klik saja Oracle virtual mesinnya. Oke. Lalu kalau sudah jalani versinya Bapak Ibu pastikan Windows 2012 64 bit. Lalu penamaan ini bebas. Tetapi harapannya ada ID-nya, ada ID servernya. Kalau saya biasanya saya tambahi dengan event-nya juga. Contoh, nama server saya adalah simulasi server 1. Nanti kalau pas gladi bersih, gladi server 1. Nanti kalau pas ANBK utama server 1. Kenapa? Agar nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu backup, itu Bapak Ibu tidak salah VHD-nya. Yang kedua, Bapak Ibu create virtual mesinnya ini. Nah, memorinya Bapak Ibu, kalau servernya Bapak Ibu atau komputernya Bapak Ibu itu 16 GB RAM-nya ya, maka Bapak Ibu bisa gesernya sampai batas sebelum merah. Biasanya saya sampai 10 GB kalau 16 GB tuh. Jadi Bapak Ibu boleh geser sampai sini, tidak boleh melewati yang merah. Tidak boleh melewati yang merah. Lalu, Bapak Ibu, waktu mencari VHD-nya, Bapak Ibu pilihnya adalah use an existing virtual hard disk file. Ini berarti Bapak Ibu mencari VHD-nya. Jenengan cari VHD yang sudah di-copy. Atau jenengan sudah download. Itu VHD-nya itu yang dipakai. Nah, di bagian sistem, di sini kita geser untuk prosesor. Pastikan Bapak Ibu tidak sampai melebihi yang merah. Separuh-separuh nggak apa-apa. Kalau prosesornya 8, 44 tidak apa-apa. Nah, lalu di network adapter pertama itu bridge adapter. Bridge adapter ini adalah settingan untuk jaringan lokalnya. Berarti yang tadi diberi IP 192.168.0.201 untuk server 1, 202 untuk server 2. Ini wajib benar, kalau salah nanti nggak bisa jalan. Lalu untuk adapter yang network 2, Bapak Ibu pilihnya NAT. Nanti modelnya dia DHCP. Oke, nanti udah jalan seperti ini. Nah, kita tinggal tunggu nih. Karena ini sudah masuk di Exambro adminnya. Exambro admin itu nanti ada halaman kiri dan kanan nih. Jadi di sini Bapak Ibu akan menjalankan VHD-nya pakai Exambro adminnya. Seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari CBT Sense admin. Standby warna biru, berarti Bapak Ibu nyetingnya sudah benar. Tetapi belum dibuka. Gilirannya Bapak Ibu. Maka standby warna biru. Kalau offline, ini Bapak Ibu lihat lagi settingannya. Biasanya koneksi internet atau settingan masih belum beres. Standby, ini yang Bapak Ibu harus minta unlock serial number komputer server atau Proctor itu. Nah, tidak perlu panik ketika Bapak Ibu offline,
tetapi offline-nya bareng-bareng. Bareng-bareng itu maksudnya di grup itu statusnya gimana? Offline, 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 offline. Bisa jadi kalau statusnya semua offline, itu secara kewilayahan, di wilayahnya Bapak Ibu memang offline semua, itu nggak perlu risau. Bapak Ibu mulai risau kalau tempat saya aktif, tapi tempat jenengan adalah offline. Itu jenengan wajib checking. Jadi Bapak Ibu yang paling menyenangkan adalah standby warna ini. Standby yang aktif ini. Kalau standby warna biru berarti settingannya jenengan sudah oke. Standby warna biru sudah oke, tetapi belum dibuka. Kalau offline bareng-bareng berarti ada masalah di server pusat. Tenang, tapi kalau yang offline itu punya jenengan sendiri, itu jenengan segera cek kondisinya seperti apa. Yang paling repot ini standby warna kuning, berarti nanti akan ada permintaan untuk unlock serial number. Nah, ini proses sinkronisasi. Jenengan nanti perlu, kalau kanan dan kiri sudah sama, itu berarti proses sinkronnya sudah benar. Nah, ini tampilan-tampilan ini nanti akan kita pelajari lagi Bapak Ibu kalau sudah benar-benar aktif pas simulasi ini. Karena kalau sekarang data siswa juga belum masuk gitu kan. Nah, status tes dari kemarin kita simulasi skala besar, skala kecil kan tampilannya sama nih. Tampilannya sama. Jadi kalau kemarin semuanya full, kalau sekarang enggak. Semi online itu muncul. Nah, ini transfer respon. Nanti akan kita pelajari kalau pas selesai sinkronisasi. Kita akan sama-sama belajar kaitannya dengan transfer respon. Ini yang Exambro client, Bapak Ibu. Exambro client ini tadi suaranya tak matikan lagi ya Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, untuk klien yang pasti yang pertama Chrome-nya minimal versi 67 atau versi 67 ke atas. Lalu menyesuaikan browser Chrome dengan bit OS-nya. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa kalau 64 bit ya pakai yang 64 bit, kalau 32 ya 32. Menstatikan IP address klien dengan ini. 0xxx yang nggak boleh dipakai adalah 200. Ini bisa sampai 254 maksimal. Tadi untuk klien, saya sampaikan bahwa Bapak Ibu nanti mulai dari 1. Lab 1 misal ada 40, maka 0.1 yang terakhir 0.40. Nanti lab 2 mulainya dari 0.41 sampai 0.80. Kenapa? Nanti ada penukaran klien dari lab 1 ke lab 2, nggak perlu setting IP untuk klien lagi. Lalu, pastikan kalau klien itu tidak ada koneksi internetnya. Yang ada koneksi internetnya adalah yang server. Yang wajib ada koneksi internet adalah servernya. Lalu menjalankan exam browser. Ini tampilannya Bapak Ibu untuk kliennya. Nah, seperti ini. Kalau yang daring Bapak Ibu lebih mudah, kalau yang daring itu lebih mudah, tetapi perhatikan bandwidth 12 Mbps dedicated untuk 15 klien. Nah, saya perlihatkan. Untuk 15 klien itu, nanti Bapak Ibu ngitungnya adalah dari upload-nya.
Bapak Ibu ngitungnya adalah dari uploadnya. Sebagai contoh, di tempat kami SMP 2 Muntilan, downloadnya saya dapat 148,89. Tetapi uploadnya hanya dapat 8,59. Atau kalau secara spesifikasi, segini ini kami tidak boleh ANBK online, secara spesifikasi loh ya, untuk 15 klien. Karena apa? Karena uploadnya saya itu hanya 8,5. Berarti 8,5 paling ya hitungannya yang boleh online ya 10 klien lah. Nah, kalau saya pakai 3 sesi dengan 10 klien, kan saya nggak selesai-selesai. Padahal klien yang kami miliki lebih dari 45. Maka kenapa kok kami memilih untuk semi online? Karena kualitas internet yang kami miliki tidak begitu baik. Bapak Ibu jangan ngitungnya dari downloadnya, tapi Bapak Ibu ngitungnya dari uploadnya. Karena dedicated itu, yang namanya dedicated adalah antara download dan upload itu sama. Saya coba lagi nih, saya cek lagi. Saya cek lagi untuk upload dan downloadnya. Nah, ini uploadnya turun lagi Bapak Ibu. Kalau tadi dapatnya 8, sekarang dapatnya cuma segini nih. Nah, kalau dapatnya 6, berarti Bapak Ibu di tempat saya yang boleh online, itu kalau mau lancar hanya 7 orang dalam satu sesinya. Kenapa? Karena kualitas internet saya tidak bagus. Kualitas internet saya hanya seperti ini nih. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kok pilihan saya adalah semi online. Nah, kalau tempatnya Bapak Ibu sudah bagus koneksi internetnya, paling gampang pakai ANBK daring. Kenapa? Karena sudah nggak mikir sinkron. Nggak mikir sinkron itu paling enak ANBK daring. Tapi karena kebutuhannya seperti ini, bandwidth 12 mega, dedicated untuk 15 klien. Maka kalau saya butuhnya langsung 45 klien, berarti 12 kali 3. Berarti minimal saya membutuhkan 36 sampai 40 Mbps. Download uploadnya. Download tadi punya saya nggak masalah, tapi uploadnya masalah. Oke. Topologinya lebih mudah Bapak Ibu, karena jenengan tidak perlu ngapa-ngapain, dia full online gitu, lebih mudah. Oke, sampai ini dulu. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada? Nggak ada Bapak Ibu? Lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat di troubleshooting-nya Bapak Ibu. Kita lihat di troubleshooting-nya. Ini troubleshooting-nya. Nah, ketika waiting terus nih. Waiting gitu. Penyebab waiting server ready adalah adapter setting ke jaringan lokal belum diberi IP dengan segmen 0. Jadi Bapak Ibu di sini IP-nya wajib di setting segmennya 0. Lalu waiting VAD request disebabkan salah satunya pengaturan di VM untuk adapter 1.
Maksudnya tadi yang NAT sama bridge-nya itu tadi Bapak Ibu. Lalu VM tidak berhasil dijalankan. Nah, lalu masuk ke pengaturan Network and Connection Host Server. Nah, di sini klik properties-nya, IP-nya disetting, segmennya 0 titik berapa gitu. Di sini contoh 221. Kalau tadi saya sampaikan bahwa kalau untuk server biar mudah jenengan dari 201, 202, 203 dan seterusnya. Nah, penanganan kedua, cek kembali pengaturan network di VirtualBox. Apakah sudah benar bridge yang tertuju ke arah klien. Nah, contohnya adapter 1 itu untuk yang ke klien. Dipastikan di sini namanya. Karena untuk jaringan ketika dia ada yang sama, cuma ada ketambahan crash 1, crash 2, crash 3. Ini. Penyebab error VirtualBox, aplikasi Exam Browser Admin belum memilih nama VirtualBox. Nah, ini bedanya adalah kalau dulu kita harus ngetik, dicari, kalau ini nanti udah otomatis. Nah, caranya di sini cari yang sudah dibuat. Nih. Lalu, penyebab error browser Chrome tidak dapat menampilkan CBT Scenes Web, aplikasi browser tidak ditemukan. Ini modelnya seperti ini. Nah, klik Set Chrome Except. Nah, lalu pilih yang chrome.exe. Jika aplikasi bisa digunakan, tulisan di bagian bawah Exambro Admin akan menghilang. Penyebab VHD tidak memasukkan password otomatis. Running VHD tanpa menggunakan Exambro Admin belum melakukan setting VirtualBox pada tab display. Nah, kalau dulu awal-awal ANBK kita harus memasukkan password. Kalau sekarang itu sudah otomatis password harus terisi. Kalau tidak terisi berarti ada masalah. Ini penyebabnya. Ini tidak diizinkan menjalankan VHD start mesin langsung dari aplikasi VirtualBox. Menjalankan VHD harus melalui aplikasi Exambro Admin yang sudah disediakan. Menjalankan VHD dengan mengklik tombol Start Virtual Machine. Start Virtual Machine. Jika tombol Start Virtual Machine belum berwarna hijau, silahkan mengikuti langkah-langkah yang sudah disediakan. Nah, mematikan terlebih dahulu VHD yang sedang berjalan, selanjutnya klik tombol Setting. Ini Setting, klik tab Display, terus pada pilihan Graphic Controller silahkan pilih VBox VGA. Penyebab VirtualBox error, resource memori yang ada di virtual melewati batas maksimal. Tadi contohnya, kalau Bapak Ibu pakai 16 GB RAM-nya, ternyata Bapak Ibu geser sampai 12 GB. Itu antara VirtualBox sama hostnya, komputer hostnya itu nggak seimbang, sehingga seperti ini, ada VirtualBox error. Ini contoh hapus aplikasi yang sedang berjalan, sekiranya tidak terlalu penting, kurangi memakai memori pada VirtualBox. Ini geser-geser di sini Bapak Ibu. Ini ada penyebab VirtualBox error lagi. Saat membuat virtual machine terdapat error, cannot create the machine. Hal tersebut terjadi karena terdapat nama yang sama yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Ini kenapa saya kok menyarankan Bapak Ibu membuat nama servernya sesuai dengan nama kegiatannya tadi. Contohnya, Bapak Ibu membuat namanya simulasi server 1. Nanti kalau pas gladi server 1. Kalau pas utama, yang ANBK utama, misal utama server 1. Biar tidak ada yang sama penamaan VirtualBox-nya. Nah, ini penanganannya tadi membuat
mesin baru dengan nama yang tidak pernah digunakan sebelumnya. Oke. Ini banyak Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dari filenya ini. Nah, ini yang biasanya muncul nih. Bapak Ibu ketika membuat VirtualBox, tapi kok tidak muncul Windows Server 2012 64 bit. Nah, maka Bapak Ibu harus enable namanya Intel Virtualization Technology. Ini harus di-enable. Kalau yang di AMD berarti Virtualization Technology. Nih. Ini penyebab error VirtualBox, terjadi error pada saat booting virtual machine. Hal ini terjadi karena saat membuat virtual machine menggunakan Windows 32 bit. Nah. Ini penambahan exclusion Bapak Ibu. Ini ada penyebab internet tidak terdeteksi, penyebab spek tidak memadai. Ini sudah kami kirim semua ke Bapak Ibu. Contoh nih tadi, standby kuning. Sekolah memasukkan beberapa ID server ke dalam satu server sehingga menyebabkan terdapat 2 atau lebih serial number yang sama. Setelah berhasil sinkronisasi, sekolah mengganti server atau melakukan instalasi OS, mengganti motherboard, menjalankan exam admin yang berbeda dari versi sebelumnya. Penanganan, sekolah meminta unlock ID server ke tim provinsi atau tim pusat. Nanti ada pembatasan Bapak Ibu. Prosedur ini nanti akan kami bahas dan akan kami sampaikan ke Bapak Ibu semua. Offline, ini tadi kalau offline-nya bareng-bareng, Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Karena apa? Server pusat sedang ditutup. Atau waktunya di tempat Bapak Ibu ada nggak benar nih. Jadi settingan jam itu tidak boleh salah Bapak Ibu. Tidak bisa sinkron, ini macam-macamnya. Token tidak rilis, macam-macamnya. Tidak dapat mengganti, macam-macamnya. Tidak dapat upload. Nah. Oke. Saya buka. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Pertanyaannya Bapak Ibu pasti yang pertama adalah, kapan kita kumpul dan bawa server, lalu uji coba server bareng-bareng gitu ya? Masih membutuhkan itu atau tidak Bapak Ibu? Bawa server, terus kita setting bareng-bareng gitu, masih membutuhkan? Masih. Masih Pak, masih. Oke. Masih Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, nanti akan kami atur tim dulu. Biar akan ada pendampingan di masing-masing suprayon. Masing-masing suprayon itu maksudnya yang SD pun juga terlibat. PKBM itu juga nanti terlibat. Biar jenengan kalau harus membawa server itu nggak terlalu jauh. Nah, basisnya suprayon itu suprayon 1, itu Kecamatan Serumbung, Salam, dan Luar. Suprayon 2, Kecamatan Muntilan dan Dukun. Nanti akan kami buat daftarnya Bapak Ibu sampai Suprayon 8. Nanti kami koordinasi dengan teman-teman Suprayon dulu. Wah, ini Mas Rifki siap bantu ini tadi ada. Saya juga melihat teman-teman helpdesk Kabupaten Magelang luar biasa juga. Teman-teman helpdesk Kabupaten Magelang itu sudah on fire juga. Contohnya Mas Rohim itu sudah keliling di daerah Bandongan, Kaliangkrek, Windusari. Terima kasih Mas Rohim dari SMK Muhammadiyah Bandongan.
pagi ini Mas Rohim itu ada di SMP Muhammadiyah Bandungan, checkingnya. Nah, kalau Mas Rifki, ini wilayahnya Suprayon 6. Suprayon 6 itu nanti ada dari Tegalrejo, terus Pakis, lalu Candi Mulyo. Saya perlihatkan saja, nggih. Bentar. Oke, saya perlihatkan sebentar. Ini Bapak Ibu, pendamping-pendamping yang nantinya kami mintai bantuan lagi. Ini kan ada pendamping Suprayon 4, Mas Novi Setio Aji, pendamping Suprayon 8, Mas Slamet Rohim, Mas Rifki Suprayon 6, Mas Budi Suprayon 5, Mas Muin Suprayon 7, Mbak Olive, kebetulan kita juga punya Proteknas, Mbak Olive, lalu Mas Riyadi nanti Suprayon 1, Mas Dani Suprayon 3, Mas Arif Kuntoro Aji Suprayon 2, yang dari teman-teman Kemenak juga sudah ada Bapak Ibu. Teman-teman Kemenak itu ada Mas Taufikur Rohman, lalu ada Mas Muhammad Agung, Pak Kasbani, terus ada Pak Taufik Hasani, yang SMP juga kita tambah ada Pak Murdianto, ada Mas Joko, ini. Lalu nanti juga bisa dibantu Mas Afif, ada Mas Bayu, lalu kita ketambahan satu Proteknas juga, kebetulan pindah tugas di Kabupaten Magelang, jadi kita bisa ngeklaim beliau jadi Proteknasnya Kabupaten Magelang, Om Kul namanya, Fasikul Makmun. Nanti akan kami jadwalkan Bapak Ibu. Baik, berikutnya ini ada pertanyaan dari Bu Meilia, silakan. Ibu Meilia, silakan. Enggak? Pak Didik, silakan Pak Didik. Tanya lagi, Mas. Ya, boleh. Untuk yang di web ANBK kan sampai detik ini belum muncul nama siswanya. Iya. Yang SMP dan SD-nya juga. Iya. Nanti untuk yang SD kita sendiri juga yang narik ya Mas, yang ditumpang ya Mas. Oke, saya perlihatkan ya Mas. Jadi Bapak Ibu, sampai tanggal 21 ini, sampai tanggal 21 bulan Agustus ini, sampai tanggal 21 bulan Agustus ini, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah, sebentar, webnya ini masih updating terus Bapak Ibu, karena ini kalau kami cek, beberapa sekolah yang mandiri dan mandiri ditumpangi belum menentukan kapan dia mau simulasinya. Paling lambat tanggal 21 itu harus sudah menentukan kapan tanggal simulasi. Saya perlihatkan sebentar. Jadi Bapak Ibu masuk di data sekolah. Masuk di data sekolah. Nah, di sini jadwal pilihan jadwal simulasi, Bapak Ibu itu harus memilih salah satu tanggal. Salah satu tanggal itu harus dipilih. Nah, terus jangan lupa nanti klik simpan. Salah satu jadwal ini harus dipilih. Ya. Nih, lalu untuk tim teknis dan infrastruktur ini otomatis dari Verval TIK. Nah, bentar, ini kok hilang lagi datanya. Ini karena servernya masih ada komunikasi antar server, jadinya datanya itu hilang-hilang Bapak Ibu kayak gini, tapi nggak usah khawatir. Nanti sebelum tanggal 21
jenengan wajib memilih kapan jenengan mau simulasi. Lalu data siswanya, oke, contoh ini ya, punya saya sudah ngisi periode 1 tanggal 26 Agustus nih. Nah, tim teknis juga sudah muncul, infrastruktur sesuai verval TIK. Data siswa memang belum muncul, nanti yang menarikkan dari yang ditumpangi. Tetapi untuk simulasi ini, yang melakukan simulasi hanya sekolah mandiri dan mandiri ditumpangi. Maka nanti jenengan narik-narik itu pas di gladi bersih. Sekarang belum melakukan apapun. Itu Mas Didi. Nanti akan ada info teknis berikutnya. Yang pasti Bapak Ibu pastikan sebelum tanggal 21 jenengan sudah memutuskan mau simulasi tanggal berapa. Itu harus diputuskan. Wajib hukumnya itu. Bebas ya Mas, tanggalnya ya Mas? Bebas. Disesuaikan, teman-teman kami tahu bahwa di tempatnya Bapak Ibu banyak teman-teman yang akan tes P3K. Harapannya simulasi tetap jalan dengan baik, tetapi jenengan juga bisa mengikuti tes P3K juga dengan baik. Jadi semua jalan dengan baik semua, gitu ya. Berikutnya kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Tidak ada? Nggak ada? Oke, Ali Ahmad, SMP Ma'arif Bandungan, silahkan. Di web ANBK kan itu mendaftarkan atau yang mendaftarkan untuk servernya, itu kan ada pilihan server SD sama server SMP. Kemarin saya itu kita harus membuat dua-duanya atau semisal kita tetap hanya pakai satu server, kita cukup satu. Tadi sudah kami sampaikan untuk saat ini penggunaan server itu datanya ambilnya dari verval TIK. Nah ini kami sudah menyampaikan kepada pusat Pusmenjar bahwa kalau dibuat seperti ini nanti agak merepotkan. Merepotkannya karena seperti pengalaman di tempat saya hanya akan menggunakan 2 server tetapi kejatah 3 server nih. Nah, ini nanti masih menunggu info ya, Bapak Ibu, masih menunggu info. Yang pasti sekarang tanggal 21 ini, Bapak Ibu, pastikan memilih tanggal simulasi dulu. Nanti kalau ada perkembangan terbaru kaitannya dengan setting server, itu kami infokan di grup. Gitu ya, kalau sekarang saya belum bisa menjawab karena yang kemarin kami angan-angan sama seperti UNBK tahun lalu ternyata nggak bisa. Ternyata itu datanya sudah diplotting sesuai dengan verval TIK. Gitu Pak Ali. Siap, diterima. Terima kasih Mas. Oke. Berikutnya SD Negeri Sutopati 2. Silakan. Ya, terima kasih. Untuk Sutopati 2 atau Kajoran itu suprayon berapa ya Pak? Dan pemandunya siapa? Dan kami mau minta kontaknya. Terima kasih. Kajoran itu Suprayon 8, nanti Mas Rohim. Nanti akan kami upload di web ANBK-nya Bapak Ibu. Ini menunggu persetujuan dari dinas terkait pendamping-pendamping Suprayonnya ini. Gitu. Jadi ini kami baru menyusun kegiatan untuk pelatihan bisa ketemu tetapi tidak begitu banyak orang. Gitu ya. Nyatan Bapak Ibu. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, harapan kami adalah teman-teman saling sharing yang sudah memiliki VAD bisa ngopikan ke tempat yang lain. Yang sudah memiliki VAD bisa ngopikan ke tempat yang lain, karena kalau Bapak Ibu harus download VAD sendiri lumayan banyak, terus diikuti panduannya itu, dilihat videonya, kita latihan bersama, nanti setelah ini kami juga menjadwalkan ada pelatihan teknis yang bertemu, nanti kalau ketemu pas pelatihan teknis tetap ikuti prosedur kesehatan ya Bapak Ibu, ikuti prosedur kesehatan, jadi Bapak Ibu wajib menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terus harapannya Bapak Ibu berangkat dan kondur pun nanti semua dalam kondisi
sehat. Begitu Bapak Ibu, kelihatannya sudah tidak ada lagi. Saya stop recordingnya.